Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rismita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah kreativitas berpikir kritis dan teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis SWOT beserta Post Matrix dari PT Unilever Indonesia Tbk. Perkenalkan, saya Ahmad Laifuddin Sabana selaku moderator dari kelompok 12 dan teman-teman saya ada Rohmatul Mufida dengan NIM 2110111066 dan Hanif Ihsan Saifullah Yusuf dengan NIM 2110111071 dan yang terakhir ada Rijal Laili dengan NIM 2110111046. Langsung saja untuk sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan. Untuk hal ini, sesi pertama yang akan diisi oleh Mbak Mufida. Silahkan. Latar belakang, PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan barang konsumsi terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1933. Sebagai bagian dari grup Unilever Global, perusahaan ini memiliki portofolio merek ternama yang meliputi Pepsodent, Dove, Sunsilk, Bango, dan lainnya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan konsumen Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu materi analisis SWOT PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu adanya kekuatan atau strength, di mana merek yang dikenal secara global. Unilever memiliki portofolio merek global yang kuat seperti Dove, Lipton, Magnum, dan banyak lainnya yang sudah dikenal luas oleh konsumen di berbagai negara. Kemudian keberadaan global, yaitu di mana perusahaan ini beroperasi di lebih dari 190 negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas, memungkinkan Unilever untuk menjangkau pasar di negara maju maupun berkembang. Selanjutnya yaitu yang kedua adanya kelemahan atau weakness, yang mana ketergantungan pada beberapa pasar utama. Yang dimaksudkan yaitu meskipun memiliki keberadaan global, Unilever masih sangat bergantung pada beberapa pasar utama seperti Eropa, Amerika Utara, dan beberapa wilayah Asia lainnya. Yang ketergantungan ini dapat membuat perusahaan rentan terhadap situasi ekonomi atau publik di negara-negara tersebut. Yaitu selanjutnya biaya operasional yang tinggi, yang mana pengelolaan berbagai macam produk dan keberadaan di banyak pasar memerlukan biaya operasional yang sangat tinggi, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun pemasarannya. Selanjutnya yaitu ketiga adanya peluang atau opportunities, di mana ekspansi di pasar berkembang dengan meningkatnya pendapatan dalam kelas menengah di pasar-pasar berkembang Asia seperti Afrika, Amerika Latin. Ini Unilever memiliki peluang yang besar untuk memperluas pangsa pasarnya. Kemudian adanya pertumbuhan produk ramah lingkungan. Dengan permintaan konsumen yang saat ini akan peduli lingkungan, yaitu untuk produk ramah lingkungan dan seperti kayak bahan organik atau alami seperti kayak kosmetik hijau, juga herbal gitu. Ini semakin meningkat, memberi Unilever peluang untuk memperluas portofolio produk dan menarik konsumen yang lebih sadar lingkungan lagi. Kemudian yang terakhir yaitu adanya ancaman atau threat, di mana perubahan
regulasi dan kebijakan, yaitu peraturan yang semakin ketat terkait dengan kesehatan, keselamatan makanan, dan lingkungan dapat mempengaruhi biaya dan memaksa perubahan pada produk yang ada. Kemudian yang terakhir, adanya fluktuasi harga bahan baku. Gimana harga bahan baku itu seperti minyak nabati, terus gula, susu, bahkan plastik yang sering berfluktuasi dapat mempengaruhi margin keuntungan Unilever tersebut. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada analisis Toast Metric. Yang pertama, strategi SO atau kekuatan peluang, memanfaatkan merek kuat dan jaringan distribusi untuk memperkenalkan produk ramah lingkungan yang sehat dan sedang dicari konsumen. Yang kedua, strategi WO atau pelemahan peluang, pasar dengan mengurangi ketergantungan pada pasar Indonesia serta memasuki pasar berkembang lainnya di Asia Tenggara atau global. Yang ketiga, ada strategi ST atau kekuatan ancaman, perkuat diferensiasi produk dengan memanfaatkan kekuatan merek dan inovasi produk untuk bersaing melawan pesaing yang lebih besar dan lokal. Yang terakhir, strategi WT atau kelemahan ancaman, tingkatan efisiensi operasional untuk mengurangi dampak fluktuasi harga bahan baku atau perubahan nilai tukar mata uang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. PT Unilever Indonesia berkembang menjadi salah satu perusahaan barang dan barang konsumsi terbesar di Indonesia dengan portofolio merek yang kuat serta komitmen terhadap keberlanjutan. Analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama perusahaan adalah merek global, jaringan distribusi yang luas, inovasi produk, serta fokus pada keberlanjutan. Namun, tantangan seperti ketergantungan pasar tertentu, biaya operasional yang tinggi, serta isu kesehatan produk perlu diatasi. Peluang seperti ekspansi di pasar berkembang, e-commerce, dan tren produk ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Untuk menghadapi ancaman seperti fluktuasi harga bahan baku, persaingan, dan perubahan regulasi, Unilever perlu mengadopsi strategi disertifikasi pasar, serta memperkuat saluran distribusi secara digital, membangun produk yang inovatif, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar yang peduli terhadap konsumen dan lingkungan. Mungkin kiranya cukup presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.